Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pembelajaran bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Ita Sartika, SPD GR. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu ingin menanyakan kepada kalian bagaimana kabar kalian. Ibu harap kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua selalu sehat walafiat walaupun dalam kondisi pandemi seperti saat ini. Nah, minggu lalu kita sudah belajar tentang menyimpulkan isi puisi rakyat. Dan alhamdulillah, persentase tugas yang masuk itu kelas 7A 87%, 7B, 7C, dan 7D itu 94%, dan kelas 7E itu 72%. Artinya, pada beberapa kelas masih ada atau masih banyak siswa yang belum mengerjakan. Untuk itu, Ibu harapkan tugas tolong segera dikumpulkan, tolong segera dikerjakan, biar terlambat. Yang penting masuk tugasnya. Jangan sampai kalian tidak mengerjakan tugas, karena Ibu akan memberikan nilai kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan nilai. Artinya, kalau kamu ingin mendapatkan nilai, maka silakan kerjakan tugasnya. Tapi jika kamu tidak ingin mendapatkan nilai, ya sudah, tidak perlu mengerjakan tugas. Dan sampai dengan akhir itu Ibu tidak akan memberikan nilai bagi anak-anak yang tidak mengerjakan tugas. Jadi nilai yang kamu dapat itu adalah nilai yang memang kamu hasil dari pekerjaan kamu gitu. Dan seperti yang kita ketahui bersama, jika kalian tidak mengerjakan tugas dengan baik atau jika kalian tidak mengerjakan tugas, maka kalian harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara luring setiap hari Selasa jam 8. Oke? Dan tentu saja melakukan pembelajaran luring tersebut dengan melakukan protokol kesehatan. Tetap harus memakai masker, sering mencuci tangan, dan menjaga jarak. Nah, pada video pembelajaran kali ini atau pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang menelaah struktur puisi rakyat. Seperti yang kalian tak ketahui bersama bahwa puisi rakyat itu salah satunya terdiri dari pantun, syair, dan gurindam. Sebenarnya puisi rakyat ini tidak hanya terpatok pada 3 jenis ini, tetapi ada juga karmina, ada juga talibun, ada juga mantra. Sebenarnya ada beberapa jenis yang lainnya. Tapi khusus di kelas 7 semester 2 untuk jenis-jenis puisi rakyat, kalian cukup mengetahui tentang pantun, syair, dan gurindam. Nah, apa itu pantun? Ibu yakin kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya pantun, karena teks pantun ini sudah dipelajari dari mulai SD. Misalnya, di sini ada contohnya, terbang rendah burung peragam, dari Humat terbang ke hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Nah, pantun itu strukturnya atau ciri-cirinya terdiri atas 4 larik atau 4 baris dalam satu bait. Oh ya, maaf. Di sini tulisannya ada yang tidak teredit. Di sini terdiri atas 4 larik atau 4 baris. Harusnya yang baris itu masih di poin pertama dalam satu bait. Jadi di sini terbang rendah burung peragam itu baris pertama. Dari Humat terbang ke hutan baris kedua. Budaya daerah beraneka ragam baris ketiga. Mari bersama kita lestarikan itu adalah baris keempat. Jadi barisnya itu ada 4 baris dan bait itu adalah kumpulan dari beberapa baris. Di sini baitnya ada 1. Gitu ya. Kemudian setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Suku kata itu yang seperti apa, Bu? Suku kata itu adalah pemenggalan kata. Contohnya misalnya terbang itu terdiri dari 1 kata, terbang. Terbang itu kan artinya kalau bahasa Sundanya ngapung. Nah, terbang itu terdiri dari 1 kata dan
terdiri juga dari dua suku kata, yaitu ter dan bang. Ter dan bang. Jadi itu terdiri dari dua suku kata. Nah, pantun itu biasanya terdiri dari 8 sampai 12 suku kata dalam setiap barisnya. Jadi misalnya terbang 2, rendah 2, burung 2, peragam 3. Jadi semuanya ada 9 suku kata di baris pertama. Seperti itu. Boleh Bu, boleh, karena setiap baris itu terdiri dari 8 sampai 12 suku kata. Artinya 9 boleh, 10 boleh, 11 juga boleh, 12 dan 8 apalagi. Kemudian bersajak akhir dengan pola ABAB. ABAB itu artinya baris pertama sama dengan baris ketiga. Belakangnya di sini am dan am. Sedangkan baris ketiga sama dengan baris keempat. Di sini belakangnya adalah an dan an. Seperti itu. Rima itu adalah persamaan bunyi atau sajak itu adalah persamaan bunyi. Kemudian baris pertama dan kedua itu adalah sampiran dan baris ketiga dan empat itu adalah isi. Jadi biasanya baris pertama dan kedua dengan baris ketiga dan empat itu beda jauh. Tidak ada kaitannya. Baris pertama dan kedua digunakan hanya untuk menyamakan bunyinya. Seperti sini, terbang rendah burung peragam dari Huma terbang ke hutan. Budaya daerah beraneka ragam, mari bersama kita lestarikan. Tidak ada hubungannya antara terbang rendah atau antara burung dengan budaya. Tidak ada hubungannya. Hanya di situ baris pertama dan kedua untuk menyamakan persamaan bunyi. Seperti itu. Jadi intinya apa itu pantun? Isi dari pantun ini adalah tentang budaya daerah kita beraneka ragam. Oleh sebab itu mari bersama kita lestarikan. Jadi isi dari pantun ada di baris pertama, baris ketiga dan baris keempat. Selanjutnya ada yang namanya syair. Syair itu terdiri dari satu bait terdiri atas 4 baris. Jumlah suku katanya itu sama seperti pantun, terdiri dari 8 sampai 14 suku kata. Semua barisnya adalah isi, jadi tidak ada sampirannya. Jadi semuanya penting. Lalu rima atau persamaan bunyi atau persajakannya adalah a a a a. Artinya baris pertama sampai dengan keempat rimanya sama. Contohnya, wahai muda kenali dirimu. Baris pertama, ialah perahu tamsil hidupmu. Baris kedua, tiadalah berapa lama hidupmu. Baris ketiga, ke akhirat jua kekal hidupmu. Baris keempat, mohon maaf di sini ada kesalahan pengetikan. Jadi baris pertama, kedua, ketiga, dan keempatnya tersatukan. Nah, jika kalian lihat di sini baris pertama itu belakangnya akhirannya mu. Baris kedua juga mu, baris ketiga juga mu, dan baris keempat juga mu. Wahai muda kenali dirimu, ialah perahu tamsil hidupmu. Tiadalah berapa lama hidupmu, ke akhirat jua kekal hidupmu. Isi dari syair ini adalah untuk mengingatkan para pemuda bahwa hidup kita itu tidak akan lama dan tujuan kita hidup itu pasti akan ke akhirat. Di akhirat hidup kita akan kekal. Jadi seperti itu, berbeda dengan pantun. Kalau pantun baris pertama dan kedua itu tidak ada isinya. Sedangkan syair dari baris pertama sampai dengan baris keempat itu nyambung dan itu adalah isinya. Dan yang ketiga itu ada yang namanya gurindam. Struktur dari gurindam itu terdiri atas 2 baris tiap bait. Tiap baris memiliki jumlah suku kata sekitar 10 sampai 14 suku kata. Di sini kata ya, mohon maaf. Jadi tulisannya harusnya suku kata. Kemudian tiap baris memiliki hubungan sebab akibat. Tiap baris memiliki rima atau bersajak A, A, B, B, C, C, dan seterusnya. Isi atau maksud gurindam ada pada baris kedua. Dan isi gurindam biasanya berupa nasihat-nasihat, filosofi hidup, atau kata-kata mutiara. Contohnya di sini, kalau bekerja terburu-buru, tentulah kerja banyak keliru.
Gurindam itu hanya terdiri dari 2 baris. Kemudian dalam satu bait, kemudian di sini isinya, sebelumnya lihat di belakangnya rimanya itu sama AA. Jadi kalau rimanya itu AA bukan berarti belakangnya juga harus AA, tapi A itu adalah simbol bahwa rimanya adalah sama. Kalau di sini terburu-buru belakangnya U dan keliru itu juga belakangnya U. Dan isinya adalah menasehati kita, memberikan nasihat kepada kita kalau bekerja itu jangan terburu-buru, karena jika kita bekerja dengan terburu-buru biasanya selalu terdapat banyak keliru atau kesalahan. Nah, selanjutnya kita akan bahas tentang kaidah kebahasaan puisi rakyat. Kaidah kebahasaan itu adalah ciri bahasa yang ada di dalam puisi rakyat. Ada apa saja? Yang pertama, menggunakan kalimat perintah. Kalimat perintah itu biasanya menggunakan tanda seru atau partikel la. Biasanya berisi menyuruh. Contohnya misalnya tadi, janganlah terburu-buru. Itu adalah perintah, janganlah terburu-buru. Kemudian menggunakan kalimat ajakan. Misalnya marilah, ayolah. Lalu menggunakan kalimat saran. Saran itu berarti menyuruh orang lain atau menyarankan orang lain untuk melakukan apa yang kita sarankan. Contohnya misalnya sebaiknya kita belajar dengan giat. Misalnya seperti itu. Lalu menggunakan kalimat larangan. Misalnya seperti jangan, tidak boleh. Itu adalah kalimat larangan. Lalu yang berikutnya, kaidah kebahasaan berikutnya menggunakan kata hubung. Ada kata hubung tujuan, sebab, akibat, dan syarat. Contoh kata hubung tujuan itu adalah seperti agar dan supaya. Sebab itu seperti karena dan sebab. Akibat seperti sehingga dan akibatnya. Syarat seperti jika dan kalau. Misalnya kata penghubung syarat, jika kamu ingin pintar maka harus rajin belajar. Jadi kalau kamu mau pintar ya syaratnya harus rajin belajar. Kemudian menggunakan kalimat tunggal dan majemuk. Kalimat tunggal adalah kalimat yang hanya memiliki satu subjek dan satu predikat. Contohnya pagi-pagi saya sarapan. Subjeknya adalah saya, predikatnya adalah sarapan. Sedangkan selain itu menggunakan banyak kalimat majemuk. Kalimat majemuk itu adalah kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek atau predikat. Kalimat majemuk terdiri dari penggabungan dua kalimat dasar atau lebih. Jadi, hal yang paling mudah dilakukan untuk membedakan kalimat tunggal dan majemuk, kita lihat saja ada tidak kata penghubung di dalam kalimat tersebut. Biasanya di dalam kalimat majemuk selalu ada kata hubungnya. Jadi misalnya seperti ini. Saya pergi ke pasar. Terdiri dari satu subjek saya, predikatnya pergi, dan ke pasar keterangan. Berarti itu adalah kalimat tunggal. Tapi kalau misalnya saya pergi ke pasar, setelah itu saya pergi ke mall, ada kata hubung di setelah itu. Jadi itu adalah kalimat majemuk. Kemudian kalimat majemuk itu ada beberapa jenis. Ada kalimat majemuk bertingkat dan ada juga kalimat majemuk setara. Untuk penjelasannya karena terbatas waktu silahkan kalian pause, kemudian kalian baca sendiri atau kalian juga bisa membacanya di buku paket. Mungkin hanya itu yang dapat Ibu sampaikan. Jika ada hal yang kurang dimengerti, silahkan japri Ibu. Jika terkendala oleh kuota atau apapun, silahkan japri Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.